Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Kali ini kita sudah memasuki tema 9. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, kita sudah memasuki tema 9, yaitu kayanya negeriku. Di pembelajaran hari ini pada subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia, yaitu kita masuki pada PB 1, 2, dan 3 sekaligus ya, karena efektivitas waktu. Materi pada saat ini adalah IPA KD 3.5 dan 4.5 tentang energi. Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 ini tentang langkah-langkah dalam wawancara. IPS KD 3.1 dan 4.1 ini membahas tentang lingkungan di sekitar kita. PKN KD 1.2 dan 2.2 ini membahas tentang hak dan kewajiban. Serta yang terakhir adalah SPDP KD 3.2 dan 4.2 ini membahas tentang nada dan tempo lagu. Diawali materi IPA yaitu tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi membantu hal di sekitar kita berubah dan bergerak. Sumber energi adalah benda-benda yang menghasilkan energi. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Energi listrik merupakan bentuk energi yang ada ketika elektron bergerak dari satu atom ke atom lainnya. Energi listrik banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi ini bergerak dengan arus listrik sehingga kita bisa memanfaatkannya. Misalnya, saat kita menggunakan listrik di rumah kita untuk menyalakan rice cooker atau mengisi baterai atau baterai ponsel. Sinar matahari dapat menjadi sumber energi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah salah satu sumber energi listrik terbarukan yang dapat menggantikan batu bara yang sekarang jumlahnya sudah semakin sedikit. PLTS dapat menjadi sumber energi alternatif atau cadangan energi jangka panjang di masa depan. Lanjut kita materi bahasa Indonesia. Ini berkaitan dengan wawancara. Wawancara dilakukan secara rencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan. Berikut langkah-langkah dalam wawancara. Yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menghubungi narasumber. Yang keempat, menentukan waktu dan tempat wawancara. Yang kelima, membuat daftar pertanyaan. Yang keenam, melakukan wawancara. Yang ketujuh, mencatat inti informasi. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, merangkum dan menyampaikan hasil wawancara. Kita lanjut pada materi IPS tentang lingkungan di sekitar kita. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita atau di sekitar manusia. Lingkungan dibagi menjadi lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam adalah lingkungan yang tercipta oleh proses alam. Bentuk permukaan bumi di lingkungan tempat tinggal pasti tidak rata. Ketampakan lingkungan alam di sekitar kita berupa daratan dan perairan. Daratan terdiri dari daratan rendah, dataran tinggi, dan pegunungan.
Dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk pemukiman, pertanian, dan perindustrian. Dataran tinggi biasanya ini dimanfaatkan untuk berkebun. Daerah pegunungan biasanya dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, juga hutan, lingkungan, perairan sendiri, dari sungai, danau, rawa, dan laut. Nah, anak sekalian, kita masuk pada pembelajaran 2. Kalian bisa membuka LKS kalian. Ini materi pertama adalah PPKN, tentang hak dan kewajiban. Di mana hak merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Adapun bentuk hak kita terhadap lingkungan alam, antaranya menikmati keindahan alam, memperoleh udara yang segar, memanfaatkan lingkungan alam, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kewajiban dilaksanakan atau dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan alam di antaranya menjaga dan melestarikan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, melindungi lingkungan alam dari kerusakan akibat ulah manusia, dan sebagainya. SPDP, materi tentang seni budaya dan prakarya, ini dalam bernyanyi. Dalam bernyanyi kita perlu mengetahui tentang nada dan tempo lagu. Yang pertama, nada adalah bunyi atau suaranya yang mempunyai getaran teratur. Nada pada dalam setiap lagu biasanya ditulis dalam bentuk not, yaitu not angka maupun not balok, atau namanya notasi. Ini macam-macam notasi. A adalah notasi angka. Simbol notasi angka ini dinyatakan dalam bentuk angka, yaitu sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dalam istilahnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fungsi notasi angka yaitu untuk mempermudah mempelajari sebuah lagu. B adalah notasi balok. Notasi balok dinyatakan dengan huruf sebagai berikut. Ada C, D, E, F, G, A, B, C untuk notasi balok atau not balok. Ini bentuknya seperti itu ya anak-anak ya. Apa itu? Toge atau capar ya. Tempo adalah ukuran cepat rambatnya irama lagu yang dinyanyikan. Lagu yang dinyanyikan dengan tempo cepat menggambarkan suasana gembira dan bersemangat. Sedangkan lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat menggambarkan suasana tenang dan khidmat. Yang A, tempo cepat. Tempo cepat adalah iramanya lagu yang cepat dan biasanya dinyanyikan dengan gembira. Ini contohnya adalah allegro, cepat, allegretto, agak cepat, presto, sangat cepat. Tempo sedang adalah tempo lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang. Artinya
tidak cepat tetapi juga tidak lambat. Ini contohnya adalah yang pertama moderato, sedang, allegro, moderato, lebih cepat daripada moderato. Andante, sedang, agak lambat dari moderato. Tempo lambat adalah irama lagu dengan kecepatan lambat atau perlahan. Biasanya dipakai untuk menyanyikan lagu yang sedih, syahdu, serta romantis. Ini beberapa macam. Yang pertama adalah adagio. Ini amat sangat lambat. Breve, sangat lambat dan sedih. Larghetto, amat lambat. Kita masuk pada pembelajaran 3. Yang pertama adalah IPA, membahas tentang sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber energi dibagi dari dua jenis, yaitu terbarukan dan tidak terbarukan. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang dapat secara langsung dimanfaatkan secara bebas. Selain itu, ketersediaan energi terbarukan ini bersifat tidak terbatas, sehingga dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber energi terbarukan yaitu angin, matahari, gelombang air laut, hewan dan tumbuhan, air, serta panas bumi. Yang kedua adalah sumber energi tak terbarukan. Sumber energi yang tak terbarukan, ada juga energi tak terbarukan yang harus kita perhatikan penggunaannya. Kekurangan dan sumber energi tak terbarukan ini adalah ketersediaannya yang sangat terbatas. Jika energi tak terbarukan ini habis, maka pembaharuannya atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Berikut jenis-jenis sumber energi tak terbarukan. A. Sumber energi dari fosil. Sumber energi fosil berasal dari tumbuhan makhluk hidup yang telah mati dan berkubur selama jutaan tahun. Contohnya batu bara dan minyak bumi. Meski dapat diperbarui kembali, namun prosesnya memerlukan waktu yang sangat lama, hingga jutaan tahun. B adalah sumber energi dari mineral alam. Mineral alam dapat dimanfaatkan setelah melalui beberapa tahapan proses pengolahan yang sangat lama. Contohnya uranium, penghasil energi nuklir. Minyak mentah. Minyak mentah adalah sumber energi yang terbentuk antara lapisan kerak bumi dalam bentuk cair. Minyak mentah diperoleh dengan cara mengeboran dan diproses menjadi berbagai produk. Negara penghasil minyak bumi yaitu Rusia, Amerika, Arab Saudi, dan sebagainya. Yang kedua adalah gas. Gas terletak di bawah kerak bumi dan biasa diperoleh melalui proses pengeboran. Gas, metana, dan etana merupakan jenis gas yang sering diperoleh. Yang BE adalah bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir diperoleh melalui penambangan dan penurunan biji uranium. Uranium sendiri terletak di dalam inti bumi.
Nah, anak-anakku sekalian, kelas 4 Safa, Marwah dan Zina yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah materi yang Pak Guru sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan jaga terus kesehatan kalian. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.